Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Maaf, ini biasanya saya pakai peci, tapi karena ini di kantor, memanfaatkan waktu luang sehingga tidak memakai peci. Kupluk. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan tentang kitab Safinatun Najah sampai kepada niat wudhu. Bab tentang niat wudhu. Jadi, innamal a'malu binniyat. Rasulullah pernah mengatakan bahwa amal itu tergantung pada niatnya. Sehingga niat inilah yang membedakan amal seseorang. Niat inilah yang membedakan amal seseorang. Ketika kita menghasilkan uang kepada seseorang, ini kita ngasihnya dalam rangka infak sodako atau melecehkan, itu bedanya ada di niat. Kita gerakan pembungkuk dan lain sebagainya. Yang membedakan antara ini olahraga atau sholat adalah niatnya. Termasuk wudhu, ini yang membedakan antara ini membasuh, mencuci, membersihkan badan, tangan, wajah, atau ini wudhu adalah niatnya. Nah, bagaimana niat wudhu? Niat wudhu berarti nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indah, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardhan lillahi ta'ala ya. Niat itu dalam hati. Niat itu ada di dalam hati yang bersamaan dengan ketika kita memulai amal. Kalau dalam hal wudhu, karena kita kemarin sudah belajar tentang wajibnya wudhu adalah diawali dari membasuh muka, maka sesuai dengan madhab Imam Syafi'i ya, ini karena kajiannya tentang madhab Imam Syafi'i, maka niat itu dibarengi ketika kita membasuh muka. Sambil dalam hati niat untuk menghilangkan hadas kecil fardhalillahi ta'ala. Dalam hati seperti itu. Ya, dan niat wudhu ini, kita kondisi dalam wudhu ini, fokus dalam wudhu ini, pertahankan sampai wudhu itu selesai. Dan setelah usahakan jangan sampai setelah niat basuhan pertama terus pikirannya dibiarkan membiarkan itu. Terfokus bahwa kita itu sedang wudhu dan berwudhu. Sehingga dari awal sampai akhir itu niat dijaga bahwa kita itu posisi kita itu dalam keadaan sedang melakukan wudhu. Ya. Lagi niat itu ada dalam hati dibarengkan dengan memulainya amal itu. Kalau kita wudhu berarti dimulai dengan bersama dengan ketika kita membasuh muka. Ambil niat dalam hati, niat bahwa kita wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa an-niyat itu, apakah niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bifi'lin, adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya tadi seperti yang kita sampaikan. Menyengaja, nah, niat itu yang menyengaja. Ya sama kalau kita sedang mau pergian lah kan kita menyengaja mau kemana loh. Mau ke kota, mau ke desa, mau ke gunung, mau ke Surabaya, mau ke Solo, niat. Ada niat ke sana. Ya. Nah, niat itu dibarengkan dengan memulainya pekerjaan itu. Bersamaan dengan pekerjaannya. Qasdu syai'in muqtarinan bersamaan dengan pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan niat wa mahalluha utawi wa mahla tempatnya niat al-qalbu di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati, ya, dalam hati. Sunnatun yaitu ya. Sedangkan wa talaffudu biha, sedangkan melafadzkannya, mengucapkannya, mensuarakannya, itu sunnatun adalah sunnat.
yang tujuannya adalah untuk membantu hati kita itu agar tidak was-was, agar terjaga, agar terbimbing, agar terbina. Dan apa itu husnul rahmatus asril fardalillahi ta'ala. Sholat juga seperti itu, nama itu usolli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Itu dalam rangka untuk membimbing hati kita agar tetap fokus. Nah, dalam menetapkan, meniatkan bahwa kita sholat zuhur dan seterusnya dan seterusnya. Wa waktuha, dan waktunya niat inda husli awwali juz'im minar wajhi, adalah ketika pertama kali membasuh sebagian dari wajah. Sekali lagi, niat adalah menyengaja bersamaan dengan pekerjaan, tempatnya niat ada di dalam hati, sedangkan melafatkan atau mengucapkannya adalah sunat yang tujuannya untuk membantu agar hati tetap fokus dan tidak was-was. Waktu niat adalah ketika pertama kali membasuh wajah. Wat tartibu, nah ini kemarin ada kata-kata tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah Allah yuqaddama ngudwun ala udwun. Allah yuqaddama ngudwun ala udwun adalah mendahulukan anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain. Tidak mendahulukan mengusap sebagian kepala daripada membasuh tangan, contohnya. Atau tidak mendahulukan bagian yang lain di atas yang lain. Artinya harus urut. Ya. Mendahulukan anggota badan yang satu, yang sedang urutannya nomor satu apa, ya, kemudian baru dilanjutkan ke yang lain, tidak diloncat-loncat. Itu namanya tertib. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang urut fardu wudu, ya urutannya seperti itu, dari wajah, ya, kemudian tangan, mengusap kepala, kaki, dan sebagainya, itu harus urut. Nah, pada yang kita kemarin nih, ya, basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, ini harus urut. Tidak boleh diloncat-loncat. Beda kalau kita mandi. Kalau mandi itu boleh, ya, karena ketentuannya hanya meratakan badan. Mau yang diratakan kaki dulu tidak apa-apa, tangan dulu tidak apa-apa, kepala dulu boleh. Tidak harus dari yang mana dulu, tidak apa-apa. Kalau untuk mandi junub atau mandi besar. Kemudian bab berikutnya ada tentang apa tuh yang dimaksud dengan air sedikit dan air banyak. Ma'un qalil, ma'un kasir. Apa yang dimaksud dengan air sedikit dan air banyak? Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan untuk kegiatan toharoh atau bersuci. Ya. Kalau kita bersuci untuk mandi dan lain sebagainya, maka kita harus menggunakan air yang banyak. Ya, banyak. Nah, kriteria dari air banyak itu seperti apa? Seperti apa? Di sini disampaikan al-ma'u qalilun wa katsirun. Ada air sedikit dan air banyak. Fal qalilu, maka yang disebut dengan air sedikit adalah madunal kullata, ini adalah air yang kurang dari 2 kullah. Air yang dari 2 kullah. Kullah itu apa? Kullah itu ukuran. Ya, mungkin kalau sekarang ada orang Jawa mengatakan kolah itu. Nah, kolah itu seberapa? Kolah itu ada keterangan yang disebutkan kolah. Ulama menyampaikan bahwa ukuran dari 2 kolah itu, ya, air 2 kolah itu adalah 174 liter atau 55,9 cm menurut An-Nawawi. Atau kalau orang sekarang itu gini, paling mudah ini, kalau kita tidak bawa meteran dan sebagainya, itu biasanya sepanjang ini. Nah ini ya, ini sampai ini kurang lebihnya, kurang lebih ini sampai ini meter kubik. Jadi kalau ada tempat air itu dikatakan sudah 2 kullah, itu kalau sudah
segini segini ya, sepanjang ini kubik ya. Ini ya panjang, lebarnya dan tingginya ya. Panjang, lebarnya dan panjang, lebar dan tingginya. Nah, kubik ya, kubik. Jadi ketika ada sebuah kotak diukur panjang sekian, lebarnya sekian dan tingginya sekian, itu. Ini ketika diisi air maka dia sudah dua pola, sudah disebut dengan air banyak dan bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Sehingga kamar mandi Anda itu bisa diukur, apakah bisa digunakan untuk bersuci atau tidak itu. Atau misalkan pas sebenarnya bak mandi Anda besar tapi airnya cukup tidak ada pola. Nah itu diukur kayak gitu. Nah, kalau sudah lebih dari itu maka bisa digunakan untuk mandi jinabat, mandi junub, membersihkan hadas. Ya. Wal kasiru adalah air yang mencapai dua polah tadi. Ya. Wal kasiru kullatani fa'aksaru. Adalah air mencapai dua polah atau lebih dari dua polah. Sehingga kalau Anda punya air, sebaiknya di atas tadi. Di atas ini. Ini ya, lebih banyak dari ini. Penuhi lebih dari itu. Kenapa? Ya. Karena ada keterangan berikutnya. Fal qalilu yatanajjasu biwukungin najasati fi wa illam yataghayyar. Air sedikit yang kurang dari dua polah, kurang lebih ya kita bulatkan 60 cm persegi lah, biar aman. Ya kalau kayak ulama kita biar gampang ini 60 cm persegi kurang lebih ya. Soalnya ya kurang lebih itu. Kenapa? Karena air sedikit ya. Wal qalilu yatanajjasu biwukungin najasati. Air sedikit itu menjadi najis, mutanajis, menjadi najis jika terdapat najis di dalamnya. Misalkan ketibanan kotoran ayam, kotoran hewan, atau terkena darah dan lain sebagainya, maka dia najis, menjadi najis. Walaupun airnya tidak berubah, wa illam yataghayyar, walaupun airnya itu tidak berubah. Kalau airnya itu kurang dari dua pola. Tetapi jika wal ma'u kasir, jika air itu banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air banyak tidak menjadi najis, tidak dihukumi najis, walaupun terkena najis, kecuali la yatanajjasu tidak menjadi najis illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali jika ada perubahan rasa. Yang tadinya air itu tawar jadi asin gitu misalnya. Au launuhu, atau berubah warnanya, yang tadinya jernih jadi kuning. Au rihuhu, atau baunya berubah. Yang tadinya biasa jadi baunya agak pengar gitu misalnya ya. Air yang banyak akan menjadi najis kalau ketimpa najis, kemasukan najis dan berubah warnanya, baunya, rasanya, baunya berubah, baunya, warnanya dan rasanya berubah. Ya. Kalau tidak berubah, tidak menjadi najis. Wilayah tanah jasu tidak menjadi najis atau dihukumani najis illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali ketika najis itu masuk ke air yang banyak dan merubah apa? Ta'muhu, rasanya,
launuhu warnanya dan rihuhu baunya. Ya. Nah, ini jadi pertimbangan kita dalam ketika kita memiliki kamar mandi di rumah, ataupun mungkin kadang-kadang kalau di kota atau di hotel kadang hanya disediakan ember ya, nah ember dan lain sebagainya. Nah embernya kadang kecil, nah kecil berarti tidak bisa anak dan tidak bisa, tapi dikhawatirkan tidak mencapai 2 tolah sehingga tidak memenuhi untuk bisa digunakan dalam bersuci. Yang kalau embernya besar, Anda tadi ukur tadi, oh ini sudah cukup bisa digunakan untuk mandi, misalkan kalau Anda sedang berhadas. Atau lebih aman lagi adalah dialirkan atau pakai keran, itu lebih aman karena kita tidak bersentuhan. Ya, ketika air itu sudah digunakan untuk bersuci, kemudian air yang sudah melewati tubuh kita itu, maka dia jadi mustamal, sudah berubah. Nah itu kalau air ini kemudian terciprat ke bak lagi, itu baknya jadi sudah mustamal, artinya sudah terpakai untuk bersuci. Nah untuk menghindari itu maka paling aman itu kalau pakai keran misalkan, kalau airnya memang sedikit. Beda kalau Anda sudah di sungai atau di kolam, nyebur ya tidak apa-apa. Karena sudah jelas lebih dari itu bawah, itu lebih aman. Mau wudhu di sana, mandi di sana, tinggal nyebur saja. Wudhu juga tinggal ya langsung ambil dari situ, wudhu seperti biasa, itu sudah aman. Nah ini sebagai gambaran pertemuan kita dalam menyediakan tempat air di rumah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.